Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Irfanuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ustadzah Ismi Handayani, Kepala SDIT MTA Sukoharjo. Selamat pagi Ustadzah Ismi. Selamat pagi, Terima kasih. Mohon waktunya sebentar Ustadzah. Pada kesempatan kali ini saya untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak ingin menyampaikan atau mempresentasikan program yang berdampak pada murid yang kami beri nama Cakram, yaitu Cakap Rajin Mandiri. Program ini kami usulkan sebagai modifikasi dari program yang sudah ada, yaitu Life Skill. Dan program Cakram ini seperti Life Skill, tetapi kita urai lebih jauh, misalnya dengan mengakomodir usulan-usulan dari siswa dan juga melibatkan orang tua wali murid sebagai pemateri life skill, sehingga sebagai materi life skill atau kegiatan Cakram ini. Kemudian untuk detail kegiatannya seperti biasa, nanti anak-anak berdasarkan kebutuhannya kemudian belajar tentang kecakapan hidup sehingga bisa mandiri di rumah, misalnya seperti mencuci pakaian, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian melipat baju. Nah, contoh pelibatan orang tuanya, misalnya ada orang tua yang punya usaha laundry. Nah, ini kita minta untuk bagaimana cara mulai dari mencuci pakaian, melipat sampai menggosok pakaian. Kemudian selanjutnya kami mohon arahannya untuk kedepannya, apakah program ini bisa dilaksanakan, disetujui, kemudian arahan-arahan selanjutnya terkait dengan program ini bagaimana. Begitu Ustazah, terima kasih. terima kasih atas masukannya dari Ustadz Evan dari program penggeraknya terkait dengan Cakram. Mungkin nama itu yang lebih yang lebih update lagi dari life skill menjadi kegiatan Cakram ini, sehingga ketika nanti pelaksanaannya anak-anak mungkin lebih bisa lebih bisa tuntas lagi dalam melaksanakan life skill itu. Dan untuk kegiatan itu kami mensetujuinya karena kan keterlibatan antara orang tua sebagai stakeholder yang ada dalam sekolah itu kan juga perlu seperti itu. Dan monggo untuk selanjutnya bisa dilaksanakan, dan mungkin perlu ada rapat dulu juga dengan siapa-siapa saja yang akan terlibat, terus di dalamnya juga mungkin nanti ketika tidak ada saya mungkin bisa dengan kesiswaan, sehingga bisa antara kegiatan di sekolahan dengan kapan orang tua harus datang ke sekolah dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa diterapkan di bulan depan ataupun di tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ismi atas arahannya. Kami review sedikit untuk nama, insya Allah sudah up to date. Kemudian untuk kegiatan bisa anak-anak bisa tuntas terkait dengan kegiatan ini dengan sesuai materinya. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya di rapat dan diskusi dulu di antara guru dengan bimbingan juga dari wakil kesiswaan, dan nanti bisa diterapkan apabila sudah disetujui di forum rapat, bisa bulan depan atau tahun depan. Begitu Ustazah, terima kasih dan mohon doanya semoga program ini bisa berdampak baik kepada murid dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah diskusi kami dan usulan kami kepada Kepala SDIT MTA Sukoharjo terkait dengan program Cakram atau Cakap Rajin Mandiri. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz-Ustazah koordinator kelas, sekaligus Ustazah Bibi Tertanisik, wakil kurikulum, dan Ustazah Yati Kusati selaku wakil
tentunya dari arahan kemarin mohon dibahas dengan kurikulum, dengan kesiswaan dan perwakilan kelas dan perwakilan guru untuk lebih detail, lebih jelas dan lebih bisa mendapatkan masukan saran dari teman-teman yang lain. Pertama, program ini yang kami usung itu tidak 100% baru, tetapi ini modifikasi program yang sudah ada, yaitu life skill, yang ketika dilihat dari nama life skill itu masih umum ya. Life skill itu apa? Kecakapan hidup dan tentang apa kan seperti itu. Nah, kemudian kami coba tarik menjadi nama programnya yaitu Cakram. Ya, Cakram itu akronim dari cakap, rajin, mandiri. Berarti dengan program itu melatih anak-anak untuk cakap, kemudian rajin dan mandiri. Sebagaimana yang kita ketahui, program ini berlatar belakang dari minimnya kemandirian anak-anak kita. Misalnya mencuci piring sendiri itu masih belum mau, kemudian mencuci baju, kemudian mencuci sepatu, kemudian mungkin yang agak kelas tinggi memasak nasi, memasak mie goreng dan beberapa yang lain yang sederhana itu belum muncul, sehingga masih banyak manjanya. Nah, dari fenomena itu kemudian kami coba kembangkan, kami coba ramu dalam kegiatan namanya Cakram ini. Kemudian beberapa hal yang menjadi mungkin perbedaan itu juga mengakomodasi dari kebutuhan siswa. Jadi tidak langsung misalnya dari kesiswaan, dari PJ life skill membuat satuannya ini, tapi ada akomodasi saran dan usulan berdasarkan kebutuhan dari siswa. Contoh misalnya, saya itu kalau di rumah sering ditinggal ibu pengajian. Nah, saya pengen juga ketika lapar pengen buat misalnya mie instan, pengen buat nasi goreng. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu kita akomodir di jadwal Cakram ini. Kemudian yang masih kecil, biar membantu orang tua, maka bisa menyempatkan garam sesuai tempatnya, mencuci sepatu, mencuci kaos kaki itu sendiri. Biar, tapi ini atas usulan dari murid, karena biar murid itu merasa memiliki, karena dalam teori itu ada kepemilikan program. Jadi murid itu merasa memiliki, murid juga voice, mampu menyuarakan, kemudian juga choice, murid memilih, dan ownership, murid itu merasa memiliki program. Ketika murid memiliki program, maka dia akan mengikuti, melaksanakan program dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kemudian juga program ini nanti kami rencanakan, kami usulkan setiap bulannya atau 2 bulan atau 3 bulan itu melibatkan orang tua. Jadi misalnya contoh, ada orang tua yang usaha laundry, nah, maka kita minta bantuan untuk ngajari anak-anak itu mulai dari mencuci pakaian, melipat pakaian, menggosok pakaian yang baik benar, wangi itu bagaimana. Nah, kita datangkan orang tua sebagai pemateri dan guru dan sebagai pendamping. Dengan seperti itu, maka ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Mengapa demikian? Karena kita melihat program-program yang kolaborasi dengan orang tua, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Misalnya family gathering, dari segi pendanaan, dari segi keterlibatan itu orang tua kan juga cukup banyak. Artinya ini menjadi success story yang bisa kita lihat. Nah, mungkin dari penjelasan kami ada saran, usulan, tanggapan dari teman-teman, kami usulkan. Spirit ya, itu boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang program itu sudah
uji pilih mungkin bisa kalau makan sendiri, belum yang sampai ke keluarga, tapi kalau makan sendiri dari menyiapkan makan yang dengan manusia biasa. Untuk memberikan atas organisasi untuk yang caranya yang puasa saja. Dan sekiranya memang usul saja yang mau pengobatan kelas bawah yang sekiranya memang masih tidak bayar dan ya kalau di rumah tanpa pengawasan pun tidak membayarkan diri anak. Itu kalau dari saya usul dan menanggapi saran dari usul itu. Baik, terima kasih dari Mas Wiwi dan Mas Seti. Kami akan menjawab terkait dengan kebutuhan Sarpas tadi. Kami sampaikan pengelolaan aset itu ada dua paradigma, ya. Satu berbasis aset dan satu berbasis kekurangan. Dua-duanya oke, nggak apa-apa, bisa kita temui semua. Tapi kami ingin berbagi saja. Yang mau disampaikan khusus Wiwi tadi berbasis kekurangan. Kalau kita belum punya ini, maka untuk program ini kita butuh ini. Kalau ada sumber dana dan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Kemarin juga sudah disampaikan ke Sarpas dan bisa ditindaklanjuti. Nah, namun demikian, success story atau yang sudah pernah kita lakukan itu pemanfaatan aset yang bisa kita gunakan, yaitu melibatkan orang tua. Contoh misalnya blender. Ya kemarin Pak Supat mau es jus itu juga siapa yang punya blender bisa dibawa, siapa yang punya olor dibawa, itu memperingan. Kemudian itu pemanggang roti bakar itu juga sama, di list di grup. Siapa yang punya besok boleh membawa, boleh dibawa. Mau lotes juga sama, yang bawa ulet-ulet, yang bawa pisau, yang bawa buahnya itu dibagi ini kelompoknya. Artinya kita memanfaatkan aset yang bisa kita gunakan. Kita analisis, makanya kan kemarin kita ada diskusi itu pemetaan aset, ya, salah satunya itu manfaatnya. Itu gitu. Kemudian terus Seti benar sekali tadi sudah dilakukan. Memang alurnya seperti itu. Jadi ada data. Jadi keputusan kebijakan kita itu berbasis data. Tadi ada checklist, ada itu namanya data, ya. Dari situ kan kita ketahui, oh anak kita banyak yang belum nali sepatu sendiri. Oh berarti ada kita intervensi, kita ajukan untuk masuk siapa, untuk cara mengikat tali sepatu, kemudian mengembalikan barang-barangnya sendiri. Makanya kan tadi ketika menggunakan istilah cakram itu lebih spesifik, lebih kita berarti nyuruh anak, mendesain anak sehingga bisa cakap, bisa rajin, bisa mandiri. Kalau life skill kan masih apa tuh life skill itu kecakapan hidup, nah, cakap kan masih cakap ini kan masih umum gitu. Tapi nanti kita diskusi lagi tentang pertama. Tapi untuk kegiatan sudah bagus. Memang seperti itu. Jadi kita akomodasi dan ikut keterlibatan orang tua. Dan pasti yang lebih tahu guru kelas 1 misalnya memotong sayuran dari orang tua belum mengizinkan, berarti kan memang ada tahapannya. Kalau kelas 4, kelas 5 mungkin sudah diizinkan. Kan seperti itu. Jadi kan ada, yaitu tadi data analisis kebutuhan anak, kemudian orang tua, kemudian keterlibatan sekolah, keterlibatan paguyuban, keterlibatan itu kita bisa jadikan saran masukan. Mungkin kedua Ustaz Syari, Urus Bintang, ada yang mau disampaikan? Urus Pausia, Urus ini. Mungkin ada untuk cakram dengan mengatur anak, mungkin kalau kelas bawah itu ya kemauan anak dan juga kebutuhan anak. Jadi tidak
Anda sudah tahu saja yang dipilih, cara dipilih yang bagus seperti ini. Tapi ini juga harus ada checklist di rumah dari pantauan dari orang tua. Oh ini anak habis dari ini dapatnya ini loh. Prakteknya ada prakteknya tidak hanya secara teori saja, tapi juga mungkin benar-benar dibutuhkan, benar-benar dipraktekkan anak di rumah. Mungkin salah satunya mengingatkan orang tua dalam mungkin yang lebih ringan saja menyapu yang bagus itu bagaimana? Banyak anak-anak kita itu nyapu itu ya cuma disuruh aja, disuruh makanya sapunya jadi gila ya. Nah itu yang lebih sederhana sebenarnya. Nyapu yang bagus, terus mengepel itu juga apa hanya tekniknya. Ada apa yang maju, jika tidak lagi ya juga itu perlu. Selain tadi juga di apa yang diminta anak, juga kita kasih teman-teman. Oh ini benar-benar sudah dipraktekkan di rumah, tidak hanya tahu secara teori, tapi juga ada checklist dan koordinasi dengan orang tua. Karena namanya skill atau bukan cakap itu ya cakapan tadi, ya itu gunanya tidak hanya di sekolah saja, tapi juga ada di. Baik, terima kasih Ustazah beserta diskusi yang saya hormati. Terima kasih sekali atas saran masukannya. Tadi semuanya insya sangat membangun. Dan kebetulan ini ada kurikulum, waka kurikulum dan waka kesiswaan, sehingga nanti kami ajukan rekomendasi ini untuk lebih detail dan sebagainya. Kita juga nanti bisa tindak lanjuti dengan diskusi lanjutan. Insya Allah kami membuka diri. Dan dari sini kami menitipkan rekomendasi ini untuk bisa menjadi program yang bisa dijalankan. Walaupun memang ini sebenarnya sudah dijalankan, tetapi tadi ada masukan, ada saran, ada penyesuaian, ada modifikasi. Ini perlu kita pertimbangkan untuk bisa diterapkan untuk kebaikan kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz-Ustazah yang kami hormati. Semoga bermanfaat dan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Kemudian mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.